Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Diva Fahira, NPM 023 dari kelas A Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Konten Frekuensi Penayangan Body Shaming pada serial Netflix Insatiable. Latar belakang dari penelitian ini yaitu seperti yang kita tahu, hiburan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi tiap individu. Dan tentunya kemajuan teknologi itu dapat mempermudah individu untuk mengakses hiburan. Salah satu produk dari kemajuan teknologi yang ada saat ini yaitu adanya layanan streaming berbasis internet yang dapat diakses kapanpun dimanapun. Dan salah satu layanan streaming yang sedang naik daun pada saat ini bernama Netflix. Netflix merupakan platform streaming berskala global yang memiliki berbagai jenis film maupun serial dari berbagai genre. Genre tersebut mengandung berbagai alur cerita dengan topik yang umum hingga yang sensitif, seperti salah satu yang ditemukan oleh penulis yaitu mengenai body shaming dan ditemukan pada serial berjudul Insatiable yang terdiri dari 2 season. Alasan penulis memilih serial Insatiable karena adegan-adegan yang ditampilkan pada serial tersebut identik dengan kehidupan sehari-hari. Slide selanjutnya membahas mengenai research question dan hipotesis penelitian. RQ1 mempertanyakan mengenai berapa rata-rata jumlah frekuensi kemunculan dari tindakan body shaming pada serial tersebut. Dan pada RQ kedua, mempertanyakan mengenai apa saja jenis-jenis body shaming yang muncul pada serial tersebut. Selanjutnya pada poin hipotesis terdiri dari 2 hipotesis. Hipotesis pertama menduga bahwa adanya perbedaan frekuensi dari tiap perilaku body shaming. Dan hipotesis yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis tindakan body shaming tersebut memiliki rataan yang berbeda secara signifikan. Slide selanjutnya merupakan metode yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Teknik sampel pada penelitian ini yaitu teknik sensus. Sensus berarti menjadikan keseluruhan populasi menjadi sampel, sehingga sampel yang didapatkan berjumlah 22 yang meliputi 12 episode dari season 1 dan 10 episode dari season 2. Slide selanjutnya membahas mengenai validitas. Tes validitas yang digunakan yaitu construct validity, di mana coding book menjadi pedoman penggunaan alat ukur untuk mengklasifikasikan jenis-jenis body shaming. Dan pada poin reliabilitas, terdapat 2 coder yang menganalisis apa saja jenis-jenis body shaming yang muncul pada serial Netflix Insatiable ini. Selain itu, juga penulis telah menguji reliabilitas dari tiap indikator dan diperoleh angka reliabilitas di atas 0,7 yang berarti bahwa semua indikator dinyatakan layak untuk diuji atau reliable. Berikut adalah 6 indikator dari penelitian dengan uji reliabilitas di atas 0,7 serta degree of agreement atau persentase kesepakatan antar 2 coder. 6 indikator yang ditentukan oleh penulis meliputi adanya pembagian bentuk body shaming yang meliputi lisan, tulisan, dan perbuatan yang dilakukan dalam ruangan publik maupun ruangan privat. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk memenuhi persyaratan data dalam menggunakan teknik one-way ANOVA. Jika signifikansi menunjukkan angka lebih dari 0,05, maka uji normalitas berhasil dan memenuhi syarat untuk menggunakan teknik one-way ANOVA. Berikut adalah tes yang telah dilakukan oleh penulis. Dapat dilihat pada kolom signifikansi dari 6 indikator yang meliputi BTT, BLT, BPT, BTK, BLK, dan BPK. Berada pada angka signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa persebaran data terdistribusi secara normal. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini menggunakan one-way ANOVA. Penggunaan ini sengaja dilakukan karena hipotesis dan research question mempertanyakan mengenai rata-rata dari 2 sampel atau lebih. Sementara pada penelitian ini terdiri dari 6 sampel. Teknik ini juga digunakan karena penulis mengetahui bahwa data dari penelitian ini terdistribusi secara normal karena telah melalui uji normalitas dan juga sebelumnya telah melalui uji reliabilitas, sehingga data dapat dikatakan reliable.
Berdasarkan hasil tabel berikut, dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian hipotesis 1 dan hipotesis 2 telah terjawab. Hipotesis 1 diterima karena hasil menunjukkan adanya perbedaan jumlah kemunculan antar 6 indikator. Kemudian, hipotesis 2 juga diterima karena hasil menunjukkan perbedaan rata-rata atau mean yang signifikan antar 6 indikator. Hal ini juga dapat dilihat pada tabel ANOVA kolom signifikansi yang menunjukkan angka 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga rata-rata berbeda. Perbedaan rata-rata juga dapat ditemukan pada tabel sebelumnya, yaitu tabel deskriptif. Pada kolom mean, pada tiap indikator menunjukkan angka yang berbeda-beda. Selanjutnya, pembahasan mengenai tiap indikator. Indikator pertama yaitu body shaming lisan ruang privat atau BLT. Ditemukan bahwa rata-rata kemunculan indikator BLT yaitu 10,73 kali kemunculan. Lalu pada variabel body shaming tulisan di ruang privat muncul sebesar 9,64 kali kemunculan. Body shaming perbuatan ruang privat atau BPT muncul sebanyak 4,32 kali kemunculan. Dan body shaming lisan ruang publik atau BLK sebesar 11,50 kali kemunculan. Body shaming tulisan ruang publik atau BTK muncul sebesar 5,56 kali kemunculan. Dan yang terakhir, body shaming perbuatan ruang publik atau BPK kemunculan sebesar 8,23 kali dalam serial Netflix Insatiable. Berikut adalah presentasi yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini dengan bentuk pie chart. Melalui pie chart ini, kita dapat mengetahui bahwa frekuensi rata-rata kemunculan adegan body shaming terbanyak terdapat pada indikator body shaming lisan di ruangan publik dengan persentase 22,5%. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu apabila kita mengacu pada tujuan utama pembuatan serial Netflix Insatiable ini sebetulnya telah sukses untuk menghibur para audiens. Namun tentunya dalam mengonsumsi hiburan, audiens harus mampu memilah apakah tayangan tersebut layak ditiru ataupun sebaliknya, seperti perilaku body shaming. Melalui penelitian ini, penulis juga berharap agar pembaca dapat menentukan apa saja tindakan-tindakan preventif untuk meminimalisir adanya body shaming, khususnya pada kehidupan sehari-hari. Selain itu juga, penulis berharap agar penelitian ini dijadikan pijakan bagi produser maupun pembuat film agar lebih memperhatikan hal-hal sensitif dan mempertimbangkan apakah pesan yang pada awalnya ingin disampaikan itu tersampaikan dengan baik atau malah menjadi bumerang bagi para pembuat film itu sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.